Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ikhwatil fudala rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, karena berhubung kita tidak bisa untuk tatap muka di beberapa hari ke depan atau sudah berlangsung 2 minggu kemarin sampai dengan saat ini hingga tanggal 11 dan tidak tahu kapan kita bisa berkumpul lagi untuk saling tatap muka. Entah itu untuk kawan-kawan, teman-teman saya yang di pesantren Maki di Ujung Berung ataupun majelis ta'lim perisai yang di Desa Lamajang, Kabupaten Bandung, ataupun teman-teman saya yang suka mengadakan kajian di kosan Ciganitri ya. Kita belum tahu kapan kita bisa melanjutkan kegiatan kita itu karena terhalang dengan maraknya penyebaran wabah COVID-19. Dan insya Allah walaupun kita tidak bisa tatap muka, tapi kita tetap bisa menuntut ilmu ya. Makanya saya berinisiatif untuk merekam diri saya sendiri, kemudian saya masukkan ke YouTube, lalu saya share linknya ke teman-teman sekalian. Dan kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan lewat WhatsApp ataupun lewat komentar di YouTube. Baik, kita langsung mulai saja karena sebenarnya kita telah membahas kitab ini ya, udah sedikit jauh ya, terutama untuk teman-teman saya yang yang mengikuti diskusi, bukan kajian ya, diskusi santai malam hari membahas kitab ini di kosan Ciganitri itu sudah sedikit jauh ya. Tapi kita murojaah lagi insyaallah. Karena ini adalah video pertama, jadi alangkah baiknya kita mulai dari awal. Nash'atu usul fiqh. Perkembangan usul fiqh. Usul fiqh itu perkembangannya kurang lebih menurut kitab ini kurang lebih ada 5 fase. Fase yang pertama yaitu di zaman Nabi SAW, kemudian para sahabat, kemudian awail at-tabi'in atau generasi awal dari para at-tabi'in. Kemudian fase yang kedua adalah di akhir generasi atau generasi akhir dari para tabi'in. Kemudian fase yang ketiga pada al-qarn al-khamis atau pada abad yang kelima dan abad yang keenam. Kemudian fase berikutnya mulai terjadi pada di akhir-akhir dari abad yang keenam. Kemudian fase yang paling akhir adalah asri hadis, artinya di zaman kita sekarang, zaman yang modern, zaman yang kontemporer ya. Taib. Lantas kapan usul fiqh itu sudah dikenal sebagai satu ilmu yang berdiri sendiri? Apakah di zaman Nabi SAW usul fiqh itu ada atau tidak ada? Di zaman sahabat bagaimana? Apakah usul fiqh itu ada atau tidak ada? Lantas kalau di zaman mereka tidak ada, kapan usul fiqh itu ada? Baik, kitab ini akan menjawabnya insya Allah. Usul fiqh ternyata sama seperti ilmu-ilmu yang lain. Di zaman Nabi SAW tidak ada yang disebut dengan ulumul Quran, ulumul hadis, ya. Tidak ada yang disebut dengan ulumul lughah atau ilmu bahasa, ilmu hadis, ilmu Al-Quran ya, atau ilmu tafsir atau syarhul hadis. Belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kitab ini dikatakan amma fi ahdin nabawi, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di zaman para sahabat, wa ahdi as-sahabah wa awail ahdi at-tabi'in, dan di awal-awal zaman para tabi'in, generasi awal dari para tabi'in,
belum menjadi falam yakun usulul fiqh ilman mustaqilan. Jadi usul fiqh itu belum menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Kenapa? Karena memang semua hal itu belum terlalu dibutuhkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walakin qawaiduhu al-'ammah. Tetapi kaedah-kaedah yang umum yang ada di dalam usul fiqh yang kita pelajari saat ini itu sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fal adillah asy-syar'iyyah allati hiya mawdu' hadzal ilm. Nah, jadi dalil-dalil syariah yang menjadi bahasan pokok dari usul fiqh ini kanat ma'rufah. Dahulu adalah hal yang ma'ruf dan semua orang yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama para sahabat, itu memahami. Semua orang yang beriman pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ralat yang pertama ya. Jadi orang yang beriman, tidak semua orang ya. Semua orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu tidak terlalu membutuhkan ini. Kenapa? Karena mereka faham atas apa yang syariat yang disyariatkan kepada mereka, yang disyariatkan kepada kita sebagai umat muslim. Taib. Wa dalalatul kitab was sunnah kanat ma'rufah. Jadi dalil-dalil yang dari kitab dan juga dari sunnah, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kanat ma'rufah lis sahabah ridwanullahu alaihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semua. Kenapa? Sebab ada beberapa sebab. Yang pertama, bihukmi jadi karena mereka ma'rifah bil lugha al-arabiyyah. Jadi artinya mereka itu orang yang paham bahasa Arab, ya. Allati nazala bihal Qur'an, yang Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab tersebut turun. Wa takallama bihar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab juga beliau berbicara. Dan semua orang pada saat itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di lingkungan orang-orang muslim saat itu semuanya berbicara menggunakan bahasa Arab, maka mereka telah paham, tidak membutuhkan kaidah-kaidah khusus. Baik. Kemudian fahum dan mereka juga petinggi, umaraul fasahah. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang paling fasih dalam bahasa Arab dan juga al-bayan, dan juga ilmu bayan, ilmu yang masih bagian dari ilmu bahasa Arab, terkhusus dalam al-balaghah. Jadi mereka sudah paham. Taib. Dan mereka juga paham tentang semua seluk-beluk yang berkaitan dengan bahasa. Seperti hakikah wa majaz, seperti hakikah dan juga majaz. Wa itlaq wa taqyid, kemudian umum wa khusus, kemudian mantuq wa mafhum, wa lam yakunu. Jadi mereka belum memiliki bihajatin ila an tudau. Jadi mereka belum memiliki hajat, ya. Mereka belum punya hajat, belum punya tujuan untuk apa. Jadi kaidah-kaidah itu untuk apa? Kalau mereka tanpa kaidah pun bisa paham apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dimaksud dengan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kaidah mereka bisa paham. Maka untuk apa ditetapkan satu kaidah yang menjadi landasan untuk berdalil. Baik. Kemudian tambahan juga, mereka adalah orang yang paling tahu asbab nuzul. Jadi mereka yang paling tahu sebab turunnya suatu ayat, atau sebab asbabul wurud, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadisnya, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dan juga mereka adalah orang-orang yang
wa syahadu al-hawadith, mereka adalah orang-orang yang menyaksikan langsung kejadian-kejadian allati qada biha Rasul sallallahu alaihi wasallam, kejadian-kejadian yang dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa'aghnahum dzalika an katsir mimma ihtaja ilaihi al-mutaakhirun. Maka semua hal itu telah mencukupi mereka tentang apa yang dibutuhkan oleh orang-orang mutaakhirun seperti kita saat ini, ya, seperti yang terjadi di zamannya Imam Asy-Syafi'i. Maka mereka para sahabat pada waktu itu tidak membutuhkan seperti apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di zaman Imam Asy-Syafi'i atau di zaman kita sekarang. Baik. Oleh sebab itu, pada saat itu ilmu usul fiqh belum menjadi ilman mustaqilan, ilmu yang berdiri sendiri. Baik. Kita lanjut ya. Karena sahabat dahulu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullah alaihim, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua, mereka langsung mengambil hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yafza'una ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fima ya'ridu. Jadi kalau ada sesuatu masalah, ya, sesuatu masalah atau kejadian yang terjadi di zamannya mereka langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hukum atas apa yang terjadi tersebut. Makanya mereka tidak, seperti yang saya katakan tadi, mereka tidak terlalu membutuhkan kaedah yang khusus dalam mengambil satu hukum atau dalam menetapkan satu hukum. Baik. Lalu apa yang akan dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa in kana al-hukmu qad uhiya ilaihi, apabila hukum itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Baik. Baik, itu sudah ya, sudah saya jelaskan tadi. Baik. Ini kayaknya perlu juga sawaun akana al-wahy. Jadi sama saja, entah itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam matluwan artinya sesuatu yang dibacakan oleh Jibril langsung, yaitu Al-Quran was sunnah, Al-Quran dan juga sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Am ghairu matluwan, atau tidak tala yatlu artinya qara'a. Tala yatlu itu artinya membaca, ya, tilawatil Quran, membaca Al-Quran, entah itu yang dibacakan atau yang tidak dibacakan, artinya entah itu yang dibacakan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang tidak dibacakan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan yang tidak dibacakan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah umur ijtihad. Jadi ijtihadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa illam, dan apabila yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada dalil yang sahih, belum ada dalil yang sharih dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melihat pada dalil-dalil yang telah turun. Artinya Nabi akan berijtihad dengan dalil yang ada. Baik. Insyaallah akan ada contoh ya. Ini contohnya di sini. Baik. Wa illa intazar, dan apabila Nabi juga melihat memang tidak ada sama sekali ayat atau dalil yang bisa dijadikan sandaran hukum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa illa intazarul wahyi. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menunggu sampai wahyu itu datang. Dan salah satu contoh ijtihad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, su'ilar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam an sadaqah bi humuril ahliyah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang apa hukumnya bersedekah dengan humurul ahliyah. Humurul ahliyah itu apa ya? Keledai, ya, keledai, iya, keledai. Jadi humurul ahliyah itu dia seperti kuda tapi bukan kuda, ya, seperti kuda tapi bukan kuda. Tapi coba dah lihat di, susah juga kalau saya nggak terlalu menguasai nama-nama hewan ya dalam bahasa Indonesia. Dia kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan himar. Himar. Himar itu iya, keledai. Jadi itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa hukumnya bersedekah dengan humurul ahliyah? Humurul ahliyah adalah hewan, ya, yang tidak bisa dimakan, karena emang ada dalil, ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengharamkan humurul ahliyah. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan. Nah, lantas mereka bertanya, kalau ini dimakan tidak boleh, humurul ahli ini dimakan tidak boleh, maka apa hukumnya bersedekah dengan sesuatu yang tidak boleh dimakan, seperti itu. Tapi ini kan dia memang tidak bisa dimakan, tapi kan bisa dimanfaatkan, ya, bisa dipakai buat bawa barang, bisa dijadiin tunggangan dan lain sebagainya. Lantas apa hukumnya bersedekah dengan hewan ini? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Faqala ma unzila alayya fiha syai'. Belum diturunkan kepadaku sesuatu apapun tentang ini, tentang hukum bersedekah dengan humurul ahliyah ini. Maka beliau pun berijtihad, illa hadhil ayah, kecuali ayat ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan satu ayat yang sangat umum. Jadi pertanyaannya khusus, tapi mengambil dalil yang umum. Nah, ini pelajarannya apa? Pelajarannya usul fiqh. Tapi usul fiqh di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum menjadi ilman mustaqillan, belum menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Apa dalilnya? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, pasti Allah akan melihatnya, Allah akan menimbangnya, Allah akan menghisapnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang buruk, sekecil apapun keburukan tersebut, maka Allah pun akan menghisapnya. Artinya apa? Sedekah itu ma'ruf. Sedekah itu adalah sesuatu yang baik. Maka insya Allah Allah akan membalasnya akan menghisapnya sebagai amal kebaikan. Artinya boleh bersedekah dengan humuril ahliyah, asal dijadikan sebagai tunggangan dan bukan untuk dimakan. Baik. Fahada istidlal minar Rasul sallallahu alaihi wasallam bi'umumil kitab ala mas'alati juz'iyah. Nah, maka ini adalah istidlal, Nabi berdalil dengan ayat yang umum terhadap satu masalah yang khusus. Masalahnya sudah ditetapkan, ya. Jadi masalahnya sudah menjadi khusus. Kenapa? Karena sudah disebutkan secara detail, secara rinci. Apa hukum bersedekah? Sedekah dengan apa? Sedekah dengan humurul ahliyah. Ada apa dengan humurul ahliyah? Karena humurul ahliyah itu haram untuk dimakan. Lantas apa hukumnya kalau kita bersedekah dengan itu dan bukan dengan dagingnya atau bukan dengan sembelihannya? Kita bersedekah dengan hewannya. Nah, maka tidak ada dalil yang menjelaskan secara detail. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk mengambil dalil yang umum.
Dalil yang umumnya apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik. Kita lanjut. Kemudian contoh yang berikutnya seperti yang diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari perbuatannya siapa? Ubay bin Ka'ab. Kenapa Ubay bin Ka'ab? Pada saat itu Ubay bin Ka'ab lagi melaksanakan sholat. Kemudian dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Ubay bin Ka'ab menghiraukan panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tetap meneruskan sholatnya. Lantas apa yang terjadi? Maka Nabi SAW menegurnya, mengingkari perbuatannya, dan Nabi SAW berdalil dengan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya. Jadi Nabi SAW menggunakan dalil yang umum. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Baik, akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi. Wa misl hadhihi al-qissah ma hasala Ubay Abi Sa'id. Baik. Jadi kita cukupkan dengan dua contoh yang tadi ya. Karena kita akan sebisa mungkin ya memaksimalkan waktu kita agar bisa menghatamkan kitab ini, insya Allah dengan izin Allah akan menghatamkan kitab ini selama social distancing atau lockdown ya. Jadi selama kita liburan saya akan memaksimalkan waktu saya, kalau memang yang tidak banyak tugas, memaksimalkan waktu saya untuk selalu buat rekaman untuk menyelesaikan kitab ini insya Allah. Baik. Sekarang kita itu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga zaman para sahabat ya. Wa amma sahabah ridwanullahu alaihim, dan adapun para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah meridai mereka semua, setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah kematian dari atau meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fakanu yajtahiduna fi fahmin nusus. Nah, maka mereka dahulu berijtihad untuk memahami satu nas, untuk memahami nas yang ada ya. Mereka berijtihad. Jadi di sini dari Nabi sudah ada ijtihad, kemudian sahabat sudah pernah berijtihad, maka usul fiqh adalah ilmu yang telah ada dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cuman belum menjadi ilman mustaqilan, belum menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Baik. Jadi intinya di sini usul fiqh sudah ada dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cuman belum menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Baik. Lantas bagaimana para sahabat mengambil hukum setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan jangan katakan ya bahwa ikhtilaf itu setelah wafatnya. Semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, masih menjadi Rasul, beliau masih berada di muka bumi ini, ikhtilaf di antara para sahabat sudah pernah terjadi. Seperti kisah sahabat yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian sholat asar kecuali telah sampai di tempat yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Quraidah, kalau saya tidak salah ingat ya di sirah. Tapi di antara mereka ada yang berijtihad, terbagi atas dua kelompok. Yang satu mengatakan maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita harus bersegera melaksanakan perjalanan sampai kita bisa melaksanakan sholat asar di tempat itu di Bani Quraidah. Tapi ada yang lain mengatakan tidak. Maksudnya apapun yang terjadi kita jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Paham ya? Nah, jadi perbedaan pendapat itu sebenarnya sudah ada dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan setiap kali ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, Nabi tidak pernah menyalahkan satu dari mereka. Ya, jadi perbedaan pendapat itu wajar karena bedanya likulli ra'sin ra'yun. Karena di setiap kepala kita itu pasti punya pendapat, pasti punya pemahaman. Hadisnya memang sama, tetapi belum tentu kita dalam memahami hadis itu sama, dalam memahami dalil tersebut sama. Makanya hadirlah usul fiqh yang menjadi muqaddimah pada kitab punyanya Imam Asy-Syafi'i, karena dia melihat pada zamannya tidak ada mizan, tidak ada sesuatu yang bisa menjadi timbangan. Tidak ada yang bisa menjadi timbangan atau kaidah yang bisa menjadi timbangan. Bagaimana kita bisa mengatakan sesuatu itu haram, sesuatu itu halal, ini dalilnya seperti ini, dan bagaimana kita menyimpulkan satu dalil sehingga mengeluarkan satu hukum. Nah, itulah yang menjadi bahasan di usul fiqh. Tapi usul fiqh intinya, jadi sudah dua ya kesimpulannya. Usul fiqh sudah ada dari zaman Nabi SAW, cuman belum menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Kemudian ikhtilaf juga, ijtihad juga telah ada dari zaman Nabi SAW. Kemudian apa yang terjadi? Mereka di zaman sahabat, mereka berijtihad untuk memahami nas-nas yang ada, entah itu dari kitab, dari Al-Quran, dan juga dari sunnah Nabi SAW, dari hadis-hadis. Atau wayas'al ba'dhum ba'dha, mereka saling bertanya satu sama lain, dalam masalah ini adakah di antara kalian yang tahu? Dalam masalah ini adakah di antara kalian yang tahu? Seperti yang terjadi di zamannya Umar bin Khattab, ketika beliau ingin melakukan perjalanan, kemudian terdengar ada wabah di tempat yang ingin mereka lewati. Kemudian terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kita jalan terus karena kita ingin berzihad, ingin menegakkan kalimat Allah, dan ada yang mengatakan tidak, kita mending balik. Kemudian mereka bermusyawarah. Setelah bermusyawarah, ada salah satu sahabat mengeluarkan dalil, mengeluarkan hadis Nabi SAW. Tetapi sebelum dalil itu keluar, Umar berijtihad. Karena memang Umar menganggap tidak ada yang mempunyai hadis dalil yang sharih tentang hal ini. Maka beliau mengatakan kita balik ke Madinah. Lantas ada salah seorang sahabat mengatakan, apakah kita akan lari dari takdir? Apa kata Umar? Na'am, kita akan lari dari takdir menuju kepada farra min qadarillah ila firar min qadarillah ila qadarillah. Kita akan pergi dari takdir Allah menuju takdir Allah. Ya, kita akan menghindar dari takdir Allah menuju takdir Allah. Kemudian Umar bin Khattab memberikan satu perumpamaan. Apa pendapat kalian kalau ada gembalaan yang satu melihat ada tanah yang subur, kemudian yang satu ada tanah yang tandus, maka yang menggembala di tanah yang subur itu adalah qadarullah, dan orang yang mengembala di tanah yang tandus itu juga adalah qadarullah. Tapi kita akan pilih yang mana? Apakah kita akan bergembala di tanah yang tandus? Tentunya kita akan memilih tanah yang subur, yang banyak rumputnya, biar ternak kita bisa makan dari rumput-rumput yang ada di situ. Makanya kata Umar, firar min qadarillah ila qadarillah. Iya, kita akan lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Baik. Tapi itu bukan bahasan kita, itu hanyalah contoh. Itu adalah ijtihadnya para sahabat dan bagaimana mereka mengambil hukum. Baik.
Kemudian wayaqisuna al-masail bima yushbihuha, dan mereka mengkiaskan, ya. Jadi kias sudah ada dari zaman Nabi, zaman sahabat, dan mereka selalu mengkiaskan al-masail, masalah-masalah yang ada dengan masalah-masalah yang serupa dengan masalah ini, ya. Jadi kias. Taib, walam yakunu bihajatin ila wad'i qawaid, dan mereka belum memiliki hajat, ya. Mereka belum memiliki hajat untuk menetapkan satu kaidah dalam menetapkan hukum. Kenapa? Karena mereka masih mumpuni dalam hal tersebut. Taib. Sekarang kita masuk pada ad-daur ats-tsani, atau fase yang kedua. Fase yang kedua mulai dari mana? Awakhir at-tabi'in. Taib. Dan di fase yang kedua ini dimulai dari awakhir ahdi tabi'in, mulai terlihat, ya, mulai terlihat al-madaris al-fiqhiyah, ya, mulai berdiri sekolah-sekolah fiqhiyah, al-madaris fiqhiyah, atau majelis-majelis, ya. Jadi sudah mulai ada majelis-majelis fiqih di zaman akhir, generasi akhir dari para at-tabi'in. Baik, kemudian majelis-majelis ini, majelis-majelis fiqih ini tentu memiliki pandangan setiap orang yang memiliki majelis. Seperti saya punya pendapat atas satu masalah, dan saya pun menyampaikan pendapat saya. Di sana ada syekh yang lain yang menjelaskan, dan dia pun punya pendapat tentang masalah yang sama, dan begitu seterusnya, ya. Jadi terdapat banyak pendapat sampai Zoharo itu terlihat, ya, jadi ma'ruf, jadi terkenal bahwasannya di Irak itu disebut dengan madrasah ahlur ra'yi. Jadi di Irak ini di ahdi awakhir at-tabi'in, atau generasi akhir dari para at-tabi'in. Di Irak itu terkenal dengan madrasah ahlur ra'yi, atau majelis-majelis ahlur ra'yi. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengedepankan akal. Kenapa? Karena memang Al-Irak dengan Madinah jaraknya jauh. Apalagi belum ada pesawat, belum ada bus, belum ada mobil, belum ada motor. Safar harus pakai onta, harus jalan kaki, harus pakai himar, harus pakai kuda, dan lain sebagainya, ya. Menyulitkan mereka dalam mengumpulkan hadis, dalam mengumpulkan dalil-dalil. Makanya mereka lebih banyak beristinbat. Jadi dalilnya sedikit, tapi yang sedikit itu dikeluarkan lewat cara mereka mengelola dalil-dalil tersebut hingga menghasilkan satu produk hukum. Itulah orang-orang ahli Irak. Kemudian di Madinah ada yang disebut dengan madrasah ahlul hadis. Dan di Madinah terkenal dengan majelis-majelis ulama-ulama hadis, majelis-majelis yang mereka mumpuni di bidang hadis. Baik. Nah, ini masalah yang pertama. Jadi ada beberapa masalah yang menyebabkan kenapa terjadi perbedaan pendapat, dan kenapa Imam Asy-Syafi'i, dan apa yang menjadi sebab munculnya ilmu yang berdiri sendiri yang disebut dengan usul fiqh. Nah, mulai dari sini, mulai dari fase yang kedua ini. Jadi di awakhir at-tabi'in. Yang pertama, kana at-tullab. Nah, jadi dahulu orang-orang yang ingin mendapatkan fatwa dari para ulama, yataraddaduna bainal ulama. Nah, jadi mereka itu tidak meminta pendapat dari satu ulama. Mereka mengambil pendapat dari ulama yang ini. Kemudian ke ulama yang lain menanyakan masalah yang sama.
ke ulama yang berikutnya. Dari ulama yang ini kemudian menanyakan lagi masalah yang sama ke ulama yang berikutnya. Yataraddaduna. Nah, kemudian warubbama sa'ala ba'dhum fi an-nazilah. An-nazilah itu sesuatu yang baru. Ya, mereka menanyakan masalah-masalah yang baru yang tidak pernah ada di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Zaman tabi'in yang awal-awal, masalah yang baru. An-nazilah akthar min alim min ghairi an yunkir haula'i wa ulaika ala awamin nas. Jadi mereka bertanya tanpa mengingkari satu dari ulama-ulama ini. Ya, jadi yang ini diambil, yang ini diambil, yang ini diambil, yang ini diambil. Jadi tidak punya prinsip. Orang-orang yang justru jadi kebingungan. Yang ini bilang haram, yang ini bilang halal, yang ini bilang mubah, yang ini bilang makruh. Jadi mulai ada kebingungan di antara para tulabul fatwa. Kemudian yang kedua, lihaula'il ulama, mereka para ulama, para alim, para fuqaha pada zaman tersebut, banyak tulab, banyak murid-muridnya ta'atsaru bimanhajihim. Jadi mulai dari sini. Kalau yang tadi kan kalau yang tadi yang pertama tadi mereka bertanya ke syekh yang ini, kemudian bertanya ke syekh yang ini, kemudian bertanya ke syekh yang ini, kemudian bertanya ke syekh yang ini. Mereka bertanya ke semua syekh. Tapi karena mereka kebingungan, mereka mulai ada rasa untuk bertanya ke satu syekh saja. Jadi mulai ta'atsaru, artinya mereka mulai terpengaruh dengan manhaj syekh yang mereka berdiam diri dengannya. Jadi misalnya saya ya bersama anak-anak perisai. Anak-anak perisai yang di Desa Lamajang itu setiap ada apa-apa hanya ke saya saja. Mereka tidak bertanya kepada ustadz-ustadz yang MUI ya, ustadz-ustadz MUI yang ada di Desa Lamajang tersebut. Nah, mulai dari situlah ini yang akan melahirkan ta'assub. Baik, kita lanjutkan. Fa imma an yarji'a, dan kadang-kadang juga para ulama ini tanazaru, artinya mereka saling jidal, saling adu argumentasi. Jadi atas satu masalah kemudian mereka adu argumentasi yang pada akhirnya harus ada satu orang di antara mereka, fa imma an yarji' ahaduhum, entah ada salah satu dari mereka yang harus pulang. Artinya pulang bukan pulang ke rumah ya, kembali pada pendirian mereka sendiri, atau harus mengikuti pendapat dari orang yang berdebat dengan dia atau lawan debatnya. Apakah dia harus mengikuti lawan debatnya atau dia tetap dalam pendapatnya sendiri setelah munazarah itu, setelah adanya jidal, munaqasyah. Dalam bahasa Indonesia apa ya? Munaqasyah atau jidal atau munazarah, diskusi ya, diskusi terbuka, debat lah ya. Jadi kayak ILC ya kalau di zaman kita ya, kayak ILC seperti itu. Jadi para ulama duduk semua mengeluarkan argumentasinya, tapi mereka semua ingin mencari kebenaran ya, niatnya ingin mencari kebenaran. Dari mana? Dari kitab ini disebutkan. Au yabqa ala ra'yihi, atau mereka diam dengan prinsipnya, li qanaatihi. Apa artinya li qanaatihi? Li itminanihi, artinya atas keyakinan mereka bahwa yang mereka pegang itu adalah yang benar. Artinya lawan debatnya belum mampu untuk mematahkan dalil-dalilnya ya, cuman karena mungkin ihtiram atau apa ya, debat pun berakhir, tapi dia tetap masih belum merasa dalilnya terbantahkan gitu ya, dalilnya masih lebih kuat. Jadi bukan karena bisihatihi la hubban fil khilaf. Jadi karena qanaah, karena dia masih meyakini kebenaran akan dalilnya, dan dia belum bisa menerima sandaran hukum dari atau dalil-dalil yang dijadikan sandaran hukum dari lawan debatnya. Makanya dia memilih untuk
tetap dengan pendapatnya sendiri. La hubban fil khilaf, dan bukan karena cinta akan perbedaan, ya. Bukan karena cinta akan perbedaan, tapi karena memang dalilnya dia rasa lebih kuat. Misalnya lawan debatnya hanya pakai hadis dengan pemahaman seperti ini, dan dia dapat dalil yang qat'i sharih dari Al-Qur'an dengan pemahaman dia seperti ini. Nah, itulah, ya, jadi dia masih merasa Al-Qur'an lebih kuat dan lain sebagainya, ya. Jadi intinya adalah la hubban fil khilaf. Para ulama dahulu itu tidak mencintai al-khilaf, perbedaan. Artinya lil qanaah, karena keimanan mereka, karena pendapat mereka, ya. Dan ini juga pernah terjadi di zaman Imam Syafi'i. Setelah adanya munazarah, setelah adanya debat, ya, di antara para fuqaha, di antara para ulama-ulama fiqh, terjadi perdebatan atau namanya diskusi antara Imam Syafi'i dengan beberapa ulama. Kemudian ada ulama setelah diskusi tersebut, setelah debat tersebut, berpapasan dengan Imam Syafi'i dan tidak menegur Imam Syafi'i. Lantas apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Masya Allah, Imam Syafi'i mengambil tangannya, kemudian mengatakan, alihada, apakah karena ini nufarriq ukhwatana, kami akan menghancurkan persaudaraan kita? Itulah indahnya imam-imam terdahulu, ya. Perbedaan tidak diberikan celah untuk memisahkan ukhuwah mereka. Berbeda silahkan, tapi jangan sampai perbedaan itu menghalangi kita untuk bisa minum teh bersama. Itu perkataannya Ustadz Adi Hidayat. Bismillah. Baik. Wah, sebanyak ya. Kita belum masuk di ta'rif, masih nasy'ah, dan itu pun masih di ad-daur ats-tsani, atau di fase yang kedua. Baik, kita lanjut. Kemudian yang ketiga adalah tadi yang pertama itu, ya, karena thalabul fatwa, yang kenapa usul fiqh ini bisa hadir menjadi ilmu yang berdiri sendiri, karena yang pertama tadi banyaknya orang yang mengambil hukum dari banyaknya pendapat para ulama. Kemudian mulai masuk di fase yang kedua, sudah mulai ada rasa untuk mencukupkan dengan pendapat satu syekh. Kemudian yang ketiga, nah di sini yang terjadi di qarni ar-rabi'. Ini terjadi di abad keempat Hijriyah. Dan di sini bada'a at-ta'assub, mulailah. Jadi bertahap, ya. Dari pertama ngambil semua pendapat, yang kedua mulai diam di satu syekh, yang ketiga mulai ada ta'assub li ra'yi syekh. Jadi setiap ada syekh yang mumpuni, langsung mereka berta'assub dengan syekh tersebut. Selain dari syekh itu kemungkinan besar salah, ya. Dan kalau terjadi perbedaan pendapat, syekh itu yang selalu dibenarkan. Itulah yang terjadi di qarn ar-rabi', di abad yang keempat. Baik, walam takun hunaka qawaid yarji' ilaiha liwaznil ara'. Dan belum ada satu kaidah. Nah, di qarni yang keempat inilah yang akan menjadi sebab asal muasal kenapa usul fiqh menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Karena pada saat itu lam yakun hunaka qawaid yarji' ilaiha, belum ada satu kaidah yang apabila terjadi perbedaan pendapat, maka kaidah ini yang menjadi marja'nya. Mereka semua akan kembali pada kaidah ini, kaidah yang umum, liwaznil ara wa ma'rifatur rajih minha wal marjuh, yang akan menjadi satu tolak ukur. Jadi kaidah ini yang akan menjadi tolak ukur, apakah pendapat ini yang lebih benar ataukah pendapat ini yang lebih benar. Itulah yang disebut dengan usul fiqh. Wa fi hadzal waqt, dan di waktu ini juga, di qarni ar-rabi' ini,
ya. Kasura ikhtilatul ajam. Jadi ada 4 perkara ya yang menyebabkan kenapa Imam Asy-Syafi'i menulis kitab usul fiqh yang pertama. Jadi yang pertama karena ya taraddad itu para thalabul fatwa, orang-orang masyarakat yang menginginkan fatwa, yang menginginkan fatwa dari para ulama, mereka kesana kemari untuk mengambil fatwa. Kemudian fase yang kedua, mereka diam pada satu syekh. Fase yang ketiga, mereka sudah mulai ta'assub dengan syekh tersebut. Dan di fase yang keempat, sudah banyaknya percampuran al-ajam bil Arab. Jadi orang-orang yang non-Arab bercampur sehingga mempengaruhi kefasihan mereka dalam berbahasa Arab bil Arab. Wa du'ufal lisan al-arabi. Maka kefasihan bahasa Arab mereka pun berkurang. Ya, wa dakhala wad'i fil hadis linasrati madhab siyasi, dan mulai banyak orang yang berdalil dengan hadis Nabi SAW untuk satu keadaan politik, ya. Jadi dalil sudah mulai dibawa untuk untuk keadaan politik, ya. Jadi dengan niat bukan untuk mengamalkan, tapi karena ada sebab-sebab duniawi, maka hadis Nabi pun dijadikan dalil agar lebih memperkuat apa yang dia sampaikan. Baik. Jadi sudah ada percampuran politik au ta'yidir ra'yi, atau ada pendapat ra'yi tapi dikuatkan dengan hadis Nabi SAW, sampai-sampai watasdura, dan semua ini diucapkan liriwayah min man lam yakun ahlan. Nah, sampai-sampai mereka mengambil semua pendapat tersebut dari orang yang lam yakun ahlan, yang bukan ahlinya. Jadi mereka mengambil hadis bukan dari ahli hadis, mereka mengambil hukum fiqh bukan dari ulama fiqh, dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi. Wahtajal Quran ila tafsir li idah. Baik, maka pada saat itu Al-Quran butuh tafsir untuk lebih memudahkan dalam memahami. Kenapa? Karena dha'ufal lisan al-arabi, karena telah lemah kemampuan mereka dalam berbahasa Arab. Kemudian ihtajatis sunnah ila tamyiz as-sahih minha 'anid dha'if, dan as-sunnah pun, hadis-hadis Nabi SAW membutuhkan tamyiz. Tamyiz itu tolak ukur. Tamyiz, tolak ukur yang menjadi pembeda antara hadis ini sahih atau hadis ini dhaif. Baik. Maka di qarni ar-rabi' ini, di abad yang keempat ini, semua ini dibutuhkan. Walihada, maka sebab itulah syara'a al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, ya, dia menciptakan satu ilmu, ya. Dia mengemukakan satu ilmu fi wad'i qawaid, ya. Jadi dalam menetapkan kaidah-kaidah, ya, kaidah-kaidah yang akan menjadi tolak ukur atau acuan dalam mengambil satu hukum, atau al-istidlal, dalam menetapkan hukum atau mengambil hukum dari dalil yang ada, atau yang disebut dengan al-istidlal. Wa tubayyinu ma yasluh dalilan wa ma la yasluh, dan kaidah-kaidah ini juga yang akan menjelaskan, ya, apakah ini pas atau cocok dikatakan suatu dalil atau ini bukan suatu dalil. Baik. Kemudian wa tubayyinu amal al-faqih 'inda ta'arud al-adillah indahu. Nah, dan usul fiqh ini juga yang dan ilmu yang dibangun oleh Imam Asy-Syafi'i ini juga yang akan menjelaskan amaliyah para fuqaha pada saat
apa yang harus dilakukan oleh para fuqaha, oleh ulama-ulama fikih apabila terjadi ta'arud, apabila terjadi ta'arud al-adillah, apabila terjadi hantaman, bukan hantaman ya, ta'arud itu perbedaan ya. Apabila terjadi perbedaan pada satu dalil. Jadi dalilnya sama, misalnya hadisnya sama, sama-sama sahih. Yang ini bilang halal, yang ini bilang haram. Maka bagaimana sikap para mujtahid? Bagaimana sikap seorang faqih, seorang ulama fiqh dalam menyikapi dua dalil yang kelihatannya saling tolak belakang ini? Nah, itulah yang akan dibahas pada usul fiqh. Kemudian wa tu'assisu qawaid al-fahm. Nah, dan Imam Asy-Syafi'i membangun kaidah-kaidah untuk memahami an-nusus al-kitab was sunnah. Nah, nusus al-kitab was sunnah. Kaidah-kaidah dalam memahami Alkitab, Al-Quran dan juga sunnah. Fakatabar risalah. Maka oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i menulis Ar-Risalah, menulis kitab yang disebut dengan Ar-Risalah. Wa ja'alaha bimathabati muqaddimah li kitab al-um. Dan dia menjadikan Ar-Risalah ini sebagai muqaddimah dalam kitabnya al-um. Fatalaqaha aktsarun nas. Kemudian banyak para ulama yang bertalaki dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Hatta qala al-Imam Ahmad. Nah, sampai-sampai Imam Ahmad ini, pujian Imam Ahmad kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ma ahad min ashabil hadis hamala mahbarah illa lisyafi'i alaihi minnah. Masya Allah. Jadi Imam Ahmad mengatakan ma ahada min ashabil hadis, tidak ada satupun dari ahli hadis yang di madrasah. Tadi kan terpecah dua ya, ada madrasah ahli hadis, ada madrasah ahlul ra'y. Nah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan bahwasannya tidak ada orang dari kalangan ahli hadis, dari kalangan madrasah di Madinah yang terkenal dengan ahlul hadis, hamala mahbar itu artinya menciptakan sesuatu yang atau tulisan-tulisan yang baru. Mahbar itu ibarat ilmu ya, ilmu illa lisyafi'i alaihi minnah, kecuali Imam Asy-Syafi'i mempunyai peran yang luar biasa. Baik, jadi ulama ahli, artinya apa? Ulama ahli hadis itu punya hutang yang sangat besar kepada Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Nah, ada yang bertanya, ya Aba Muhammad, kaifa dzalik? Wahai Aba Muhammad, bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa Imam Syafi'i dikatakan alaihi minnah? Kenapa Imam Syafi'i begitu berpengaruh terhadap ulama ahlul hadis di Madinah? Apa kata Imam Ahmad? Inna ashabar ra'yi kanu, sesungguhnya orang-orang yang di madrasah Irak, orang-orang yang ahlul ra'yi dahulu, kanu yahza'una bi ashabil hadis. Dahulu mereka meremehkan ya, atau memberikan hinaan kepada ashabul hadis. Mereka tidak terlalu menganggap gitu ya, atau sedikit meremehkan ya. Jadi orang-orang ahlul ra'yi dahulu itu meremehkan orang-orang ahlul hadis. Hatta 'allamahum Syafi'i, sampai Imam Syafi'i mengajari ulama-ulama ahli hadis ini. Wa aqama 'alaihim al-hujjah. Wa aqama 'alaihim hujjah, sampai akhirnya mereka pun paham atas hadis yang mereka kuasai. Jadi dahulu di zamannya, sebelum usul fiqh ini ada, mereka menguasai hadis, mereka hafal banyak hadis, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara atau kaifiyatul istinbat, bagaimana cara mengambil hukum dari hadis tersebut.
Nah, maka Imam Asy-Syafi'i dengan kaidah-kaidahnya, Imam Syafi'i mengajari kaidah-kaidah minal qawaidil ladzi wada'ahu Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i menetapkan qawaid-qawaid tersebut, maka dari qawaid-qawaid yang ditetapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i itu, ulama-ulama ahlul hadis jadi mampu untuk mengeluarkan atau beristinbat dengan hadis-hadis yang telah ada di kepala mereka. Makanya Imam Ahmad mengatakan, ma ahad min ashabi al-hadis hamala mahbara illa walisyafi'i alaihi minnah. Baik. Jadi tidak ada satu kesuksesan, satu karya yang besar dari ulama-ulama ahli hadis kecuali Imam Syafi'i mendapatkan hal tersebut, kecuali Imam Syafi'i mendapatkan penghargaan itu juga. Jadi tidak mungkin ada ulama ahlul hadis yang mendapatkan penghargaan besar atas ilmu mereka kecuali Imam Syafi'i juga berhak atas penghargaan tersebut. Jadi kalau Imam Ahmad misalnya, Imam Ahmad adalah ulama faqih, ulama ahlul hadis dan lain sebagainya, maka Imam Syafi'i pun berhak untuk mendapatkan pujian tersebut, berhak mendapatkan penghargaan tersebut. Kenapa? Karena itu jawabannya Imam Ahmad ketika ditanya, "Wa kaifa dzalik?" Kenapa sampai seperti itu? Dia mengatakan dahulu orang-orang ahlul Iraq, orang-orang ahlul Ra'yu selalu melecehkan atau meremehkan ulama-ulama ahlul hadis sampai pada suatu saat Imam Syafi'i memberikan kaidah-kaidah. Kemudian mereka mempelajari kaidah-kaidah yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i tersebut sampai akhirnya mereka mampu untuk beristinbat dari dalil-dalil atau hadis-hadis yang telah mereka kuasai tersebut. Baik. Kemudian kita lanjut pada qarn ar-rabi', qarn salis wa kadzalika qarn ar-rabi'. Mulai di sini singkat saja ya, karena di sini cuma nama-nama kitab. Nah, di sini mulai Imam Syafi'i karyanya mulai diikuti oleh banyak ulama. Baik, jadi sudah mulai ada ulama-ulama yang juga menulis kitab tentang usul fiqh. Sampai akhirnya pada kita masuk langsung pada daur as-salis. Daur as-salis itu fase yang ketiga. Di fase yang ketiga itu wakana qarnan, artinya 2 abad, berlangsung selama 2 abad, yaitu di abad yang ke-5 dan juga abad yang ke-6. Baik, apa yang terjadi pada zaman tersebut? Apa yang terjadi pada 2 abad tersebut? Izdahara at-ta'lif usul fiqh. Jadi mulai berkembang tulisan-tulisan tentang usul fiqh. Baik, itu secara singkatnya karena di sini hanya nama-nama kitab, bisa dibaca sendiri ya. Kemudian di fase yang keempat ya, fase yang keempat sebelum terakhir, kemudian ini terjadi pada awakhir qarn as-sadis ya. Jadi ini terjadi pada akhir-akhir dari abad ke-6, akhir dari abad ke-6. Di sini mulailah intasyarat, mulai tersebar al-mukhtasarat wa kadzalika syuruh. Al-mukhtasarat artinya singkatan-singkatan ya, bukan singkatan-singkatan. Jadi al-khulasa, ringkasan ya. Ringkasan dari penjelasan yang mungkin segini ya, diringkas jadi satu kitab yang kecil. Bahkan dijadikan syair-syair ya. Dijadikan syair-syair sehingga sehingga mudah untuk dihafal dan juga mudah untuk dikumpulkan pada satu buku yang sangat kecil. Taib. Kemudian di Dar al-Khamis, dan ini adalah fase yang terakhir fi asri al-hadis. Fi asri al-hadis ini di zaman kontemporer ya, atau di zaman yang modern. Di sini mulai du'ufa fahmun nas an hifzi al-mukhtasarat. Jadi yang tadinya syarh yang panjang kemudian dijadikan satu matan, tapi matan itu dijadikan syair-syair ya, syair-syair. Tapi di akhir ini, di zaman yang terakhir ini, di fase yang terakhir ini, mereka malah lebih susah lagi untuk memahami
ringkasan-ringkasan ini yang sudah jadi dalam bentuk syair-syair ini, maka dibutuhkan lagi untuk at-tajdid atau pembaharuan, diperbaharui bahasanya, diikuti dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami pada masa-masa ini. Nah, maka akhirnya lahirlah kitab yang ada di tangan saya ini, Ushul Fiqh. Baik. Astagfirullah. Agak banyak ya. Baik. Sekarang kita akan masuk pada ta'rif usul fiqh.